Kamu pulang sama siapa? Tanya Suga. Aku diantar sama ayah dari temanku yang sudah meninggal. Badut yang aku pakai itu adalah pemberian dari anaknya 1 tahun lalu saat dia masih hidup. Makanya aku tidak pernah menggantinya meski sudah terlalu belel. Sahut Tiara dengan sorot mata sedihnya. Maaf sudah buat kamu sedih. Tidak apa-apa. Kamu mau apa kemari? Tanya Tiara. Aku mau bilang bahwa mulai besok aku akan bersekolah di tempat kamu. Ucap Suga tersenyum dengan ucapannya sendiri. Yang benar. Suga mengangguk membenarkan. Yeay, itu artinya aku punya teman baru di sekolah. Aku senang kamu memutuskan kemari. Tapi ngomong-ngomong, apa kamu tidak apa-apa sekolah di sini? Fasilitasnya kurang dan tanpa AC seperti sekolah yang ada di kota. Itu jauh lebih baik dibanding dengan sekolah yang bagus, namun tidak sebanding dengan perangai muridnya. Ya, kamu benar. Aku akan jamin tidak akan ada yang marahin kamu di sana. Esoknya, setelah selesai memasang sepatu dan membuka pintu, Jared dikejutkan oleh kehadiran Suga yang sudah berdiri dengan rapi di depan pagar rumahnya. Suga tak mendengar, namun ia tahu bahwa Jared sedang menyebutkan namanya. Ia lantas melambaikan tangan sembari berkata, Aku lupa bilang tadi malam kalau mulai sekarang aku akan sering jemput kamu untuk berangkat sekolah bersama. Apa kamu keberatan? Tiara, panggil Venus setengah berlari. Hei, sapa Tiara ketika Venus sudah berada di dekatnya. Dia temanku, namanya Suga. Dia juga akan sekolah di sekolah kita sebagai murid baru. Terang Tiara. Ini Venus, temanku, kata Tiara pada Suga. Hai, aku Venus, kata Venus dengan menggunakan bahasa isyarat, lalu mengulurkan tangannya mengajak bersalaman. Aku Suga, kata Suga dengan menerima jabatan tangan Venus. Maaf, tadi aku lihat Tiara bicara denganmu menggunakan bahasa ini, jadi ku pikir kamu pasti orang yang spesial, kata Venus tak ingin membuat kesalahpahaman. Tidak apa-apa, kalau begitu kalian mau tidak berangkat dengan saya? Naik mobil yang ada di jalan depan sana. Suga mengangguk. Sekolah kita sebenarnya tidak jauh dari sini, Ga. Bagaimana kalau kamu ikut kami jalan kaki? Seru tahu sambil lewatin pantai sembari lihat matahari yang perlahan naik. Suga mengangguk antusias. Tunggu, masih ada 2 laki-laki lagi. Nah, itu dia panjang umur. Raka, Yusuf. Mereka pun berkenalan satu sama lain dan berangkat sekolah bersama. Benar seperti yang dikatakan Tiara. Teman-temannya tidak akan melakukan hal buruk seperti apa yang terjadi di sekolah perkotaan kebanyakan. Meski Raka dan Yusuf tidak begitu mahir untuk berbicara bahasa isyarat, namun mereka tidak kehabisan nakal. Mereka menggunakan not pada ponsel mereka untuk saling bicara dengan mengetik secara bergantian. Suga tidak keberatan dengan hal itu. Ia baru tahu sekarang bagaimana rasanya memiliki teman yang mau dan mengerti dengan kekurangannya. Tiara memberikan senyuman manisnya saat tatapannya bertuburkan dengan Suga yang tertawa akibat obrolan mereka di not. Tiara senang melihat Suga senang. Venus yang melihat itu hanya mengulumkan senyumnya. Tiara sudah besar ya sekarang, ucapnya. Maksud kamu apa? Tidak, aku cuma bicara sama diriku sendiri. Bicara sendiri kok, pakai sebut nama aku segala. Sudah, tidak apa-apa kok, kamu tenang saja. Aku tidak merencanakan sesuatu yang buruk kok. Cukup waktu kecil saja aku pernah jahat denganmu. Sekarang jangan lagi. Suga ditempatkan satu kelas dengan Tiara. Duduknya juga sampingan. Tadinya Tiara duduk berdampingan dengan Venus. Namun wali kelas yang tahu bahwa Tiara lebih mahir dari yang lainnya dalam berbahasa isyarat, beliau pun menempatkan Suga dekat dengannya agar membantu proses belajar Suga dan tentunya membantu teman yang lainnya saat ingin bicara dengan Suga. Kesan pertama yang Suga dapat saat kali pertama ia masuk melalui gerbang di sekolah tadi adalah keramahan. Hampir setiap orang berpapasan dengannya memberikan senyum meski tak saling kenal sekalipun. Suga sama sekali tidak merasakan adanya tatapan penghinaan seperti apa yang pernah dialaminya dulu. Sekolahnya kali ini benar-benar berbeda. Mereka sama sekali tidak menghakiminya. Yang ada justru Suga lebih diperhatikan agar ia tidak tertinggal oleh anak-anak yang lain dalam menangkap pelajaran. Suga, panggil seseorang yang baru masuk. Oh, maaf, ini.
Orang itu lalu mengeluarkan kertas HPS yang sudah berisi tulisan. Mau main basket dengan kita nggak? Badan kamu tinggi soalnya, pasti pandai masukin bola. Suga mengangguk begitu saja setelah selesai membacanya. Mau aku temani? Tanya Jara yang sedari tadi memperhatikan. Tidak usah, aku mau sekalian belajar mandiri. Gak usah khawatir, Je, Suga aman kok sama kami. Ketua kita juga bisa bahasa isyarat. Dia gak bakalan kami bully. Ujar anak cowok bernama Danu itu meyakinkan. Sepertinya aku pernah lihat Suga deh sebelumnya, kata Venus sambil menyedot es Kiko di samping Jara yang tengah sibuk menggambar aktivitas yang ada di lapangan sambil sesekali melihat ke bawah. Mereka saat ini lagi di balkon kelas lantai 3. Venus atau yang lainnya sudah tidak heran lagi dengan apa yang sering dilakukan Jara itu. Anak itu memang tak pernah benar-benar bisa diam. Ada saja yang masih dilakukan oleh kedua tangannya itu. Meski mulutnya tidak begitu banyak bicara, lain halnya dengan tangannya. Dia dulu pernah kemari, 6 tahun yang lalu, sahut Jara sambil melihat Suga dari kejauhan. Karena tingginya, Suga berhasil memasukkan bola kering sejak kali pertama percobaannya. Nah, iya, waktu itu kita masih tidak seperti ini. Memangnya apa yang kamu ingat sampai yakin kalau itu Suga? Wajahnya itu berbeda dari kebanyakan orang. Dia terlihat seperti bukan orang Indonesia asli. Aku sangat ingat itu, yakin Venus. Terus yang kamu ingat saat itu kamu lihat dia di mana? Kalau nggak salah itu dia sedang menghadiri acara pemakaman yang ada di tebing dekat laut. Di tebing sebelah mana yang ada makamnya? Tanya Jara penasaran. Ia tak lagi berniat melanjutkan sketsa gambarnya. Ada, letaknya tidak jauh dari rumah sakit yang ada di dekat pantai. Siapa yang meninggal ya? Entah, aku juga tidak tahu. Ke bawah yuk. Mau ngapain? Beli minum. Buat Suga? Iya, buat aku juga. Venus mengulumkan senyumnya lagi. Karena Suga tidak dapat mendengar, Jara pun memanggil Danu untuk meminta panggilkan Suga. Suga menoleh sambil memberikan senyuman yang membuat matanya seperti terlihat mirip bulan sabit. Buat kamu, kata Jara dengan menyodorkan sebotol minuman begitu saat Suga beberapa meter berjalan di depannya. Terima kasih, kamu tahu saja aku sedang haus, ucap Suga sesaat sebelum menerima botol minuman itu. Ra, aku ke toilet dulu ya, nanti ke kelas duluan saja, aku tiba-tiba sakit perut, kata Venus seperti sengaja membiarkan mereka berdua. Oke. Kamu gambar orang juga? Tanya Suga menunjuk pada kertas yang menggulung di saku roknya, namun ada sisi yang terlihat membuat Suga menyadarinya. Iya, aku gambar kamu main tadi pas lagi di atas, ujar Jara seraya menunjukkan gambarannya.